Halo semuanya, perkenalin lagi aku Widi dari Asisten APSI 2020. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan pengerjaan milestone ketiga dari tugas manajemen proyek. Nah, jadi judulnya di sini adalah Resource Allocation, Scheduling, and Costing. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan bagian Resource Allocation dan Schedulingnya. Nah, jadi di bagian Resource Allocation ini kalian bakal melengkapi kamus PBS yang sudah dibuat dengan menambahkan kolom baru yaitu sumber daya yang diperlukan, durasi pelaksanaan task, beban jam dari masing-masing sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan task, serta waktu mulai dan waktu selesai dari setiap task. Nah, untuk format page-nya ini landscape dan kita udah siapin dari template-nya udah bikin landscape. Nah, kemudian jenis sumber daya ini dapat berupa fasilitas dan peralatan, itu, peralatan yang dapat digunakan berkali-kali seperti laptop atau server. Kemudian itu human resource itu adalah orangnya, yaitu kayak misal project manager atau programmer. Dan material ini adalah, habis sekali pakai. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel dengan kolom-kolomnya sudah dijelaskan di sini. Nah, jadi untuk menghindari kerumitan pada saat penjadwalan lebih lanjut di aplikasi Project Plan 365 yang akan aku jelaskan bentar lagi, ini ada poin-poin yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi di durasi ini, nah itu adalah, waktu kerja bersih dalam satuan hari untuk, menjelaskan berapa lama, tugas itu dilaksanakan. Kemudian beban itu adalah waktu kerja total dari sumber daya manusia yang terlibat, dalam satuan jam. Nanti akan lebih jelas, pada saat aku demo aplikasi Project Plan 365. Nah, kemudian, di aplikasi Project Plan 365 ini akan otomatis menghitung tanggal mulai dan tanggal selesai apabila durasi itu sudah diisi. Kemudian, aplikasi Project Plan 365 ini akan memiliki kalender kerja default dengan waktu kerja, dari Senin hingga Jumat dan jam kerjanya itu 8 jam sehari. Nah, jika kalian memiliki konfigurasi kerja yang lain, nah kalian bisa membuat kalender kerja yang nanti aku akan, demokan juga di bagian selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih ini ada, tabel yang bakal kalian buat nanti. Nah, kemudian selanjutnya kalian akan, buat, scheduling, yaitu network diagram untuk menjelaskan, keterhubungan antar task. Kemudian untuk Gantt chart ini, untuk melihat, keberjalanan proyek secara keseluruhan. Nah, jadi langsung saja ke tutorial penggunaan Project Plan 365. Nah, jadi di sini kalian bakal, buka page-nya projectplan365.com. Nah, di sini kalian, bakal try Project Plan 365 now. Nah, di sini kalian akan download sesuai dengan operating system kalian masing-masing. Kalau misalnya aku di sini Mac, berarti downloadnya, di Mac. Nanti, karena aku udah ada, jadi aku langsung aja buka aplikasinya kayak gimana gitu. Nah, jadi di sini, kalian bakal disuguhin ke home screen-nya, namun di sini kalian kalian belum bisa pakai, karena untuk memakai aplikasi Project Plan 365 ini kalian harus, coba free trial. Nah, di sini kalian bisa activate aja nanti di sini, nanti kalian, start free trial now. Nah, nanti kalian di sini bakal, start free trial dan kalian nanti bakal disuguhin untuk memasukkan data, kartu kredit supaya aman. Aku saranin pakai kayak Jenius atau Bank Jago, dan nanti pas udah hampir 30 hari, penggunaan aplikasi ini kalian cancel subscription-nya biar nggak ke-debit di, kartu kalian gitu. Aku saranin pakai Jenius atau pakai Bank Jago. Nanti kalau misalnya udah kalian login, oke sekarang aku udah login, ke aplikasi Project Plan 365-nya. Sekarang, kita mulai, pembuatan project baru yaitu ke file kemudian, new blank project. Nah, di sini udah muncul, dashboard dari Project Plan 365-nya. Nah, di sini kalian lakukan konfigurasi project, secara general dulu, yaitu bagian ke tab project, kemudian ke project information. Nah, di sini kalian, tentuin start date dari project kalian itu kapan, misalnya, Februari tanggal 12. Nah, kemudian untuk deadline-nya nanti kalian tentuin sendiri setelah kalian, masukin task-task-nya gitu. Nah, kemudian, untuk nama project sendiri nanti kalian ganti di file properties misalnya, project pengembangan website, nah udah gitu kalian ganti, terus oke. Nah, udah gitu nanti kalian, sekarang bisa setting bagian lain yaitu ke options. Nah, di sini kalian, ganti currency-nya ini ke, IDR. Nah, kemudian, di sini kalian ganti project name-nya tadi udah diganti. Kemudian schedule. Nah, di schedule ini kalian bisa setting. Nah, ini tadi aku jelasin di bagian sebelumnya.
Nah ini kalian setting, jam kerjanya kalian itu dari jam berapa, misalnya kalau misalnya dari jam 9 kalian ganti di sini, kemudian, tutupnya misalnya selesai kerjanya jam 5 sore gitu. Berarti, work hour-nya sekitar 8 jam. Untuk, kerja per minggunya 40 jam seminggu, jadi 8 kali 5, kemudian hari kerja dalam sebulan itu 20 hari. Nah, udah oke, udah ini kalian sudah siap untuk melakukan, eee, konversi dari tas yang sudah kalian buat di WBS, di resource allocation tadi untuk masukkan ke sini. Nah, kalian misalnya coba, ketik pengembangan, website. Nah, di sini, sudah dapat terlihat tadi start-nya itu langsung ke tanggal yang sudah kalian setting di awal tadi. Kemudian masuk ke yang fase awal, misalnya fase initiating. Nah, udah gitu misalnya ada, tas A, tas B, kemudian, fase selanjutnya itu fase planning, misalnya tas C, tas D. Nah, di sini aku saranin semua tasnya kalian masukin dulu yang dari WBS ke sini. Nah, udah gitu kalian pindahin, resource-resource yang berhubungan sama project kalian. Misalnya, kalian ada project manager, kalian tambahin di bagian resource sheet ini. Nah, untuk settingnya, aku bakal jelasin bentar lagi. Di sini misalnya ada, project manager, kemudian misalnya programmer, kemudian ada server, dan ada laptop. Nah, di sini kalian, atur sesuai dengan, resource allocation di tabel sebelumnya. Jadi kan tadi ada di bagian sebelum itu ada fasilitas dan peralatan, human resources atau material. Jadi anggap aja server dan laptop itu fasilitas dan peralatan yang bakal kalian pakai. Nah, karena ini adalah project manager dan programmer itu adalah human resource, nah ini kalian ganti rate-nya eee, dalam bentuk cost per hari. Jadi misalnya programmer kalian, dalam sehari gajinya 200.000 per day. Nah, nanti bakal bakal keganti di sini 200.000 per day, di bawahnya samain aja 200.000 per day. Kemudian untuk server atau laptop ini bisa kalian setting, jadi sebuah material atau cost. Nah, ini aku saranin labnya cost aja. Jadi di sini kalian cost per use atau biaya laptop itu, sekali untuk seluruh proyek gitu. Kalau misalnya nggak ada cost nanti nggak akan tercatat. Kalau misalnya kalian asumsi, sudah disediakan laptop dan servernya, maka biayanya nggak usah dimasukkan, tapi kecuali kalian di masa pertama itu ada nentuin, penggunaan server dan penggunaan laptop, nanti kalian masukin dananya di sini gitu. Nah, setelah itu kalian mulai, masukin, resource-resource sesuai dengan tasnya. Misal tas A, butuh laptop dan project manager terlebih dahulu. Nah, di sini nanti ada otomatis terhitung, project manager ini bekerja sehari itu, 8 jam. Namun kan misalnya di sini masih tanda tanya, nah itu kalian belum tentuin, berapa berapa lama tas ini dilakukan gitu durasinya. Nah nah itu fungsi dari kolom durasi di WBS kalian, misalnya duration 1 hari, kemudian misalnya tas B, untuk ininya sama, kemudian, ini tas C ini misalnya udah terlibat nih, eee, programmer, project manager, dan laptop. Nah, di sini kalian, bakal muncul warning seperti ini karena di sini kalian belum melakukan, sequencing. Nah, untuk melakukan sequencing ini kalian, pencet fase initiating, kemudian kalian, ke bagian task, kemudian indent. Kemudian task A sama B ini di-indent lagi. Nah, ini jadi task A dan B ini masuk ke fase initiating, kemudian fase planning ini ada task C dan D dengan klik indent. Nanti kalau misalnya di sini berarti dia ada, kalau misalnya ada tanda ini berarti dia di dalam fase ini. Nah, sekarang masih ada warning-nya, kenapa? Karena di sini belum, diurutin, si tasnya. Tasnya itu bertabrakan dengan resource yang terbatas. Maka dari itu kita perlu melakukan, sequencing. Jadi tas A dan B ini kalau misalnya, eee, dia berurutan, tinggal kalian pencet link aja. Kemudian, tas C sama D itu di-link juga. Nah, kemudian, fase planning dan fase initiating ini di-link juga. Nah, warning ini akan hilang dan mulai terbentuk, Gantt chart yang baik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah melakukan ini semua, nanti kalian bisa screenshot network diagram dari, tasnya gitu.
Nah, di sini kalian tinggal screenshot aja dan ini sudah mulai terlihat gitu ya, resource-nya apa aja, durasinya berapa aja. Untuk work-nya ini dia otomatis dengan asumsi satu orang itu atau satu human resource itu bekerja 8 jam sehari. Nah, ini kenapa bisa 32 jam? Nah, karena ini ada 2 resource, yaitu ada programmer dan project manager yang kerjanya 8 jam sehari, itu total jadi 16 kali 2, jadi 32. Nah, di sini kalian Gantt chart tinggal screenshot aja. Oh iya, kalau misalnya kalian, rasa, ada task yang harus dilakukan secara bersamaan, kalian bisa edit di bagian predecessor. Nah, di sini kan karena tipenya finish to start, jadi, task sebelumnya itu harus selesai dulu baru bisa di-start. Nah, kalau misalnya kalian ingin ganti, kalian ganti tipenya aja. Jadi misalnya, start to start, kalian tinggal tambahin, ketik SS, 3 SS. Nah, itu jadi kalian start-nya tuh barengan, terus kalau misalnya kalian ganti lagi SF, SF itu start finish, berarti task ini harus mulai dulu, yang kedua baru ke task yang pertama. Terus kalau misalnya ada yang finish to finish, ini jadinya beda lagi. Nah, ini disesuaikan aja sama web-base-nya kalian gitu. Kalau misalnya 3 itu nggak ada angkanya, dan itu start to finish. Nah, mungkin itu aja tutorial yang bakal aku sampaikan terkait dengan project plan 365 ini. Jangan lupa nanti file di-save di desktop kalian, kemudian nanti di-upload ke uh, Teams beserta dengan dokumen masukan kalian. Mungkin sekian penjelasan dari aku terkait dengan resource allocation, scheduling, pembuatan network diagram, dan Gantt chart dari aplikasi Project Plan 365. Mungkin sekian tutorial dari aku untuk Master 3 Man Pro ini. Terima kasih.